Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana bis-sabri wasyukri. Asyhadu an la ilaha illallah saburus syakur. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya jualah sehingga kita dapat melaksanakan salat Jum'ah, yaitu salat fardu secara berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita selalu menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah ruah. Karena saking banyaknya, tidak ada satu mesin atau teknologi secanggih apapun yang mampu mencatat seberapa banyak nikmat yang Allah berikan. Sehingga jika seandainya pohon-pohon yang ada di dunia ini dan air yang ada di lautan bahkan di samudra di dunia ini dijadikan tinta dan pena untuk mencatat atau menulis, menghitung nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah turunkan di dunia ini, maka mustahil untuk dapat menulisnya. Dalam hal ini, maka wajarlah kiranya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita dan mempersilahkan kepada kita kalau memang kita mampu dan mau melakukan perhitungan terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut. Namun pasti, kata Allah, sekali lagi pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallah la tusfuha innal insana la zalumun kafur. Dan jika sekiranya kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan sesungguhnya Allah memiliki 100 nikmat. Satu nikmat diantaranya telah diturunkan Allah dan dibagi-bagikannya kepada jin, manusia, binatang, dan nikmat yang satu tersebut maka semua makhluk yang ada yang akan saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Dengan nikmat yang satu itu pula lah seekor keledai mengasihi anaknya. Adapun nikmat yang lain atau yang 99 itu digunakan Allah untuk mengasihi hambanya di akhirat pada hari kiamat kelak. Memang kalau kita lihat dari segi presentasinya kelihatannya sangat sedikit. Dari 100 nikmat yang dimiliki Allah, hanya satu nikmat yang diperuntukannya bagi makhluk di dunia ini. Sementara yang 99 nikmat lainnya Allah persiapkan untuk makhluknya yang hidup di akhirat kelak. Sepertinya ini tidak seimbang. Memang
Kalau dilihat dari segi pembagiannya jelas tidak seimbang. Namun kalau kita lihat dan rasakan dari segi nilainya, tentu tidak dapat kita bayangkan betapa besarnya. Walaupun nikmat yang diturunkan Allah ke dunia ini hanya 1% saja, akan tetapi bagi ukuran kita atau bagi ukuran duniawi sudah merupakan nikmat yang sangat banyak. Karena dari satu sumber nikmat inilah terpancar nikmat-nikmat lainnya yang beraneka ragam jenis dan macam-macamnya. Dan sangat banyak jumlahnya, sehingga wajar jika tak seorang pun di antara kita yang mampu menghitungnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, kendati pun nikmat Allah itu sangat banyak, namun para ulama sepakat untuk mengelompokkan nikmat Allah ini ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah nikmat hidup dan kehidupan. Nikmat ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Tidak saja kepada manusia, tetapi binatang dan tumbuh-tumbuhan pun juga diberikan nikmat ini. Bahkan kepada malaikat dan jin, termasuk durjana, iblis dan setan, semuanya diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahukah kita bahwa yang menyebabkan kita bisa hidup di permukaan bumi ini dikarenakan bumi ini berputar dalam 1 kali putaran memakan waktu 24 jam atau 1 hari. Bagi belahan bumi yang menghadap matahari, maka di sana terjadi siang. Sebaliknya, bagi belahan bumi yang membelakangi matahari, maka di sana terjadi malam. Demikian seterusnya silih berganti hingga hari kiamat datang. Dengan perputarannya bumi, maka terjadilah siang dan malam. Disinilah sebenarnya rahasia kehidupan kita. Dengan berputarnya bumi inilah kita bisa hidup di permukaan bumi ini. Coba kalau kita bayangkan bagaimana dan apa yang terjadi jika kiranya bumi kita ini tidak berputar. Masya Allah, seandainya bumi ini tidak berputar, berarti ada belahan bumi yang mengalami siang terus menerus dan belahan bumi yang mengalami malam terus menerus. Bagi belahan bumi yang mengalami siang terus-menerus, maka menurut perkiraan para ahli bahwa dalam jangka waktu 10 jam saja, maka suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut akan mencapai 100 derajat Celcius. Ini berarti seluruh zat cair, baik itu air, laut, air sungai, air danau, air kali, air sumur, dan sebagainya, semuanya akan mendidih. Bahkan persediaan air yang ada dalam tubuh kita, termasuk darah kita, karena darah juga merupakan zat cair, juga ikut mendidih. Kalau sudah demikian, seandainya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi ini. Bahkan lama-kelamaan bumi ini akan hangus dan hancur, lebur menjadi debu. Sebaliknya, bagi belahan bumi yang mengalami malam terus-menerus, maka menurut perkiraan para ahli, bahwa dalam jangka waktu 100 jam saja, maka suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut menjadi 0 derajat Celcius.
Ini berarti seluruh benda cair akan menjadi beku. Maka kalau sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi ini. Begitulah dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi ini berputar, sehingga terjadilah siang dan malam secara silih berganti, yang karenanya maka suhu udara yang ada di permukaan bumi akan selalu stabil atau konstan, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Cukup banyak ayat yang memberikan pernyataan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kuasanya telah menciptakan langit dan bumi serta mengatur silih bergantinya siang dan malam. Salah satu ayat berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Besaran nikmat yang kedua adalah nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan. Dengan nikmat kebebasan berpikir, kemerdekaan ini, manusia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih apa yang ia mau. Ketika ia sedang haus, dia di sebelahnya tersedia air teh manis, air susu, air kopi, air es, dan sebagainya. Tentu ini bebas memilih yang mana yang ia suka. Demikian juga dalam kehidupan beragama, Allah dengan jelas dan tegas telah memberikan petunjuknya kepada kita manusia melalui Al-Quran dan Sunnah, baik mengenai perintah ataupun kewajiban yang harus dilaksanakan dan dijalankan, maupun berbagai larangan yang harus dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak memaksa kita mau dilaksanakan kewajiban itu atau tidak, mau dilanggar atau dipatuhi larangan itu, Allah tidak peduli. Yang jelas Allah sudah memberikan garis-garisnya yang tegas dan jelas, yang semuanya tentu ada resiko dan konsekuensinya. Demikianlah memang kebebasan memilih selalu diiringi dengan penghargaan atau hukuman. Bagi yang rajin menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya, maka ia akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala. Sebaliknya, bagi yang malas menjalankan perintahnya dan tidak mengindahkan larangannya, maka ia akan diberi hukuman berupa siksa neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, besaran nikmat yang ketiga atau nikmat yang terakhir adalah nikmat hidayah atau nikmat iman dan Islam. Berkaitan dengan nikmat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 142 yang artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Berkatalah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Hidayah adalah mutlak milik Allah. Wewenangnya sepenuhnya ada di tangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala
untuk memberikan hidayah kepada orang lain, sekalipun kepada keluarga, sahabat, atau orang yang beliau cintai. Sebagai contoh, seperti Abu Thalib, paman Nabi, beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan Islam dan kaum muslimin di masa Rasulullah. Beliau adalah orang yang setiap saat menyaksikan betapa kemuliaan, kejujuran, dan keindahan budi pekerti Rasulullah. Beliau adalah orang yang senantiasa menyaksikan betapa kebesaran mukjizat Rasulullah. Namun apa hendak dikata, ternyata di akhir hayat beliau, paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusaha sebisa-bisanya membujuk dan membimbing beliau, namun malah justru tidak dihiraukan oleh beliau. Melihat keadaan paman yang sedemikian ini, tak dapat dielakkan lagi berlinanglah air mata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar sedih hatinya sehingga terucaplah permohonan sekaligus pengaduan beliau untuk meminta pertimbangan Allah terhadap keadaan pamannya ini. Namun justru pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mendapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah menyadari akan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Beliau tidak bisa berbuat banyak tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, dan Allah Maha Tahu serta Maha Bijaksana terhadap apa yang menjadi keputusannya, kendati menurut kacamata manusia mungkin dirasa kurang adil. Beruntunglah kita saat ini karena telah ditakdirkan Allah menjadi orang yang dianugerahi nikmat hidayah atau nikmat iman dan Islam. Sebab tidak semua orang dapat memperolehnya. Lagi pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, sangat berbahagia sekali orang yang pernah bertemu denganku, kemudian ia beriman. Akan tetapi justru Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Kata beliau, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, namun ia beriman dan ia percaya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru ala nikmatihi yadzikum wa la dzikrullahi akbar